Ganjar Pranowo memberikan tanggapan terkait dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap pasangan Ahmad Lutfi dan Taji Yassin dalam Pilgub Jawa Tengah. Ganjar menyoroti aspek etika, menekankan bahwa idealnya Presiden RI tidak terlibat dalam kampanye pilkada untuk menjaga netralitas. Ia mengingatkan bahwa Presiden harus mengikuti aturan pemilu, termasuk mengambil cuti jika ingin terlibat langsung dalam mendukung salah satu pasangan calon. Ganjar juga menggarisbawahi pentingnya tidak menyalahgunakan kekuasaan demi mendukung kandidat tertentu, meskipun regulasi saat ini tidak secara tegas melarang keterlibatan tersebut. Ia menyebut hal ini sebagai bentuk kepatuhan terhadap prosedur dan aturan yang berlaku demi menjaga integritas demokrasi. Ya nggak apa-apa ya, adanya calon itu kita lihat kompetisinya. Untuk peluang dari PDIP sendiri kan Mas Andika melawan Pak Lutfi yang notabene katanya didukung Kim. Ya memang didukung, bukan katanya. Iya. Kan PDI Perjuangan sendiri, partai lain semua ada di sana ya. Yes. Jadi Pak Andika didukung oleh PDI Perjuangan sendiri, Pak Lutfi dan Gus Yassin didukung oleh semuanya, semua partai. Dan buat saya ini kontestasi biasa saja karena tahun 2013 persis sama waktu saya maju. Jadi buat saya ini proses politik yang biasa saja. Siapa yang mendukung buat kami juga biasa, yang penting sah, yang penting tidak melanggar aturan gitu kan. Dan kalau ada terjadi pelanggaran, semua instrumen yang punya kewenangan bisa bertindak. Nah dengan cara itu maka forum demokrasinya atau ajang demokrasinya betul-betul menjadi demokratis. Yang penting buat saya itu kalau kita biasa, dan hari ini terbukti dari survei sekarang sama. Satu survei kalah dikit, satu survei menang dikit. Jadi saya anggap sama, masih di sampling error. Jadi dua kekuatannya akan bertanding, rasa-rasanya cukup berimbang sampai detik ini. Kalau saya sebagai pendukung Pak Andika dan Mas Hendy, kan 1,5 bulan yang lalu masih jauh tertinggal. Sekarang langsung bisa cus, terus bisa menyamai gitu ya. Itu yang menurut saya berita baik aja. Makin yakin karena kemarin kita konsolidasi dan kita jalan terus, setidaknya dari partai dan kemudian dari kawan-kawan di luar. Kemarin yang ditanggapi pertama justru ditanggapi Ketua KPU Jawa Tengah, karena dia secara berani mengatakan bahwa tidak boleh. Kalau mau melaksanakan sebaiknya ya, resmi saja, cuti gitu. Dengan cuti boleh. Kan dia mengatasnamakan Ketua Umum Gerindra. Tidak dong. Coba Anda lihat intensinya. Kayaknya Anda salah lihat berarti videonya. Enggak. Kalau itu Anda harus clearance dulu. Anda lihat videonya. Enggak ada satupun kata-kata itu ada. Maka kenapa saya mengomentari seperti ini? Agar kita mengingatkan itu tidak keliru. Kalau nggak boleh, kalau saya nggak suka. Faktanya beliau juga ketua umum partai. Tapi kalau umpama atas nama partai gitu ya, saya maklum. Cuma tinggal membuat waktunya saja untuk kemudian nanti dia cuti tidak cuti, aturannya ada. Dan itu diomongkan oleh KPU. Menurut saya KPU fair ya. Tinggal nanti kan soal berani atau tidak menegur seperti itu. Nah ini Pak, ini kan ada keluhan dari Pak Andika, tim Andika soal Bawaslu Jateng yang kurang greget dalam menangani netralitas kepala desa, kemudian ASN yang di Jateng yang selama ini dilaporkan oleh tim Pak Andika dan jarang mendapat respon yang positif. Itulah yang saya katakan tadi di awal, fungsi para penyelenggara pemilu mesti on. Maka kalau tidak, nanti kepercayaannya hilang. Maka kalau kemarin saya mengapresiasi, saya agak sedikit melihat fakta data gitu ya. Panwas Jateng keren loh kemarin. Dia mendatangi, meng-OTT pertemuan KD, sayangnya nggak ada ngaku gitu kan. Tapi kan bubar itu dari cerita menarik. Tapi saya senang karena Komisi 2 kemarin menindaklanjuti. Ya, Komisi 2 menindaklanjuti, kemudian seluruh Jawa Tengah PJ-nya, bupati, wali kota yang existingnya diundang, terus kemudian dikontrol, jadi fungsi pengawasannya berjalan. Menurut saya itu cara yang baik untuk mengingatkan. Kembali pada statement awal saya tadi bahwa agar proses demokratisasinya ini betul-betul berjalan